maka dia akan tetap dihormatin orang. Karena yang dilihat itu kan amaliyahnya, ilmunya. Itu loh. Emang kenapa jika misalkan keturunan Yahudi itu dia jadi ulama? Ya kan? Jadi harusnya tidak perlu takut tes DNA. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Tentu baik-baik saja kan? Amin. Ini ada satu video pendek. Ya, gimana ya videonya ini? Ini videonya. Kagem Bapak kita PBNU Gus Yahya, ampun mentang-mentang jadi PBNU dengan ulama Banten juga Suriah NU Banten, kok cara bicaranya emosional. Apakah takut kehilangan uang? Saya bukan karena Kiai Aimat, bukan karena Kiai Fuad dieksekusi. Saya tetap apa yang dikatakan oleh bapak saya. Sekarang Kiai Yahya Stakuf berbicara dengan emosional kepada Kiai Banten, kok kayak nggak kenal sama yang dibawahi. Itu tidak mencontohkan. Seharusnya mengajak musyawarah. Saya dari dulu tidak komen sama habaib, karena NU sekarang sudah digerayak, dirampok. Sejarah NU dirampok. Sejarah Thariqah Mutabaroh di NU dirampok. Makam Walid Nusantara diklaim. Sebenarnya Pak Yahya itu bagaimana? Khusnuzonnya di mana? Orang Yahudi itu kapak-kapakno sudah terkadung makanane haram, bajak tanah Nusantara. Akhir-akhir nanti akan keluar darah Yahudinya. Orang Yahudi suka ngerampok. Saya sudah dari dulu, karena sekarang ada Kiai NU muda yang menerangkan tentang nasab, saya semakin mantap. Nah, itu video dari mbah-mbah keturunan pejuang Hizbullah. Beliau itu termasuk keturunan orang yang ningrat, pejuang. Beliau ini termasuk kiai desa. Kenapa sampai orang desa akhirnya menyentil ketum PBNU? Saya yakin mbah-mbah ini kecewa dengan sikap ketua umum PBNU. Sebenarnya, jika ketua umum PBNU itu berbicara yang pas pada tempat dan porsinya, saya yakin orang yang dari desa, yang dia ini bisa dibilang orang saat ini gini loh, orang saat ini itu mempunyai akses semua berita lewat gadget. Saya yakin mbahnya ini kecewa. Memang kenyataannya gak sedikit lah, lumayan banyak juga sih makam-makam lalu diakui ini keturunannya Habib,
Itu banyak, bahkan di sini dekat juga ada. Padahal makam yang dekat sini tuh ya, itu bisa dibilang kalau orang sini nyebutnya tuh namanya beda lah. Lalu setelah kedatangan Habib, itu ya ada julukan Habib ada. Dan makam ini bisa dibilang lebih tua dari makamnya Sunan Kalijaga. Jika yang dikatakan mbah-mbah itu makam di Kaligawe, itu beda lagi. Itu pun sama, ada klaim kalau dihubungkan dengan Mbah Alawi kan gitu, ujungnya ke situ gitu loh. Dan kekecewaan mbah-mbah ini bisa dibilang harusnya tidak ada, harusnya, tapi tetap terjadi karena kecewa. Padahal gini ya, seandainya Ketua Umum PBNU itu mengiyakan kajian ilmiah, penelitian ilmiah dari Kiai Imad, itu pun saya yakin tidak berpengaruh. Karena apa? Kalau mereka Mbah Alawi itu tidak mau, tidak bersedia, entah itu debat ilmiah, entah itu kajian ilmiah, entah itu tes DNA. Misalkan di dalam opini masyarakat ini sudah banyak yang tahu, misalkan Mbah Alawi itu memang keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Orang pun tidak akan ini, lalu tiba-tiba berubah. Pemimpin majelis A, B, C, D yang dia misalkan seorang Mbah Alawi, lalu dianggap Yahudi, siap benci kamu, tidak akan. Justru orang Mbah Alawi harus bisa belajar dengan orang-orang, khususnya orang Jawa. Tidak akan. Yang akan diprotes itu orang-orang atau yang aku keturunan Nabi tapi perilakunya tidak sesuai Nabi. Itu pasti yang akan dicecar. Kalau bisa ditutup gitu kan. Kalau itu misalkan keturunan Yahudi, kalau itu misalkan memang bukan keturunan Nabi, tapi orangnya ini benar-benar seperti ulama, dia akan tetap dihormati orang. Jika benar-benar seperti ulama, maka dia akan tetap dihormati orang. Karena yang dilihat itu kan amaliyahnya, ilmunya. Itu loh. Lalu misalkan Yahudi, emang kenapa kalau Yahudi itu agamanya Islam? Emang kenapa jika misalkan keturunan Yahudi itu dia jadi ulama? Ya kan? Jadi harusnya tidak perlu takut tes DNA, tidak perlu takut debat ilmiah, dan ketum PBNU tidak perlu pakai. Karena emang saya paham ketum PBNU itu punya misi yang bisa dibilang misinya itu besar. Makanya apa ya, mengurangi masalah lah intinya, mungkin begitu juga, atau bahkan juga apalah ini gitu loh. Apalah ini gitu loh. Justru kajian Kiai Imad itu menjernihkan, ini loh turunan Nabi, mengklirkan ini loh turunan Nabi, bahkan apa, menyaring orang-orang yang belum layak jadi ulama pakai ngaku-ngaku turunan Nabi. Justru ada filter, karena selama ini di mereka itu, bayangin saja, ngaku kakek anak, ngaku turunan Nabi, tapi nggak ada yang bisa dari mereka itu menasihati orang ini, nggak bisa. Makanya Allah membuka pintu. Orang pribumi ini yang harus menasihati. Karena kalian tidak mau menasihati, karena kalian tidak bisa menasihati, maka Allah membuka celah. Oh, dibiarin kok nggak ada yang menasihati, tidak ada yang bisa nyetop. Akhirnya ini muncul gitu loh. Salah siapa? Salahnya kalian yang semarga dengan kalian tidak bisa menasihati, tidak mampu mengerem. Kalau orang menuntut soal nasab, ya sah-sah saja lah. Karena di sana tuh ngaku turunan nabinya kok. Iya kan?
orang nuntut kejelasan soal nasab turun Nabi itu nggak bisa disalahkan. Karena kesalahan yang memulainya tuh ya orang-orang yang ABCD ini, yang suka ngaku turun Nabi tapi perilakunya, kata-katanya nggak baik. Ibarat kalau dikamplengin tuh ya harusnya kalian ngamplengin orang-orang ABCD ini. Dan mbah-mbah ini juga nggak bisa disalahkan, nggak bisa. Karena dia tuh menuntut apa yang dia tahu. Dan ini beliau kecewa dengan ketum PBNU, ya nggak bisa disalahkan juga. Karena dia tuh nahdien, punya hak menuntut, punya hak bertanya, punya hak ingin tahu, punya hak apa, minta direspon. Gitu loh. Susah banget ya hanya merespon. Sampai sini. Selamat pagi.